Halo, selamat sore. Ayo masuk. Bertemu lagi dengan saya Zulkifli dari channel Prakasa Bangun. Kali ini kita akan mereview hasil karya terbaru kami yang berada di perumahan Bukit Randu Agung, Gresik, dengan luasan 6 kali 11 meter. Untuk kanopinya kita menggunakan hulu galvanis dan atap UPVC single layer. Nah, biasanya jadi sekarang ada dua jenis ya UPVC, ada yang single layer dan double layer. Untuk efeknya pasti lebih bagus yang double layer ya, karena itu untuk meredam suara itu cukup signifikan. Tapi untuk secara harga ini lebih worth it untuk yang single layer gitu. Jadi tinggal pilih aja mau yang double layer atau single layer. Dua-duanya sama meredam panas dan meredam suara, tapi untuk peredamannya sendiri lebih bagus yang double layer. Seperti bisa kita lihat di sekeliling saya ini, kita akan bahas untuk area depan terlebih dahulu. Untuk fasadnya kita mengusung konsep minimalis. Nah, akan tetapi untuk atapnya klien kami menginginkan dengan model perisai. Nah, ini yang jarang dipakai. Biasanya minimalis itu model pelana atau segitiga, tapi ini klien kami inginkan atap perisai dengan bukaan-bukaan jendela besar. Dan rumah ini masih banyak menggunakan rumah-rumah existingnya seperti pagar dan dinding-dinding di lantai 1. Dinding lantai 1 ini masih dipergunakan sekitar 60%-an, jadi meminimalisir pembongkaran. Untuk budget rumah ini berada di angka 390 juta. Seperti apa hasilnya? Mari kita masuk ke dalam rumah. Oh ya, untuk depan sendiri ya, ini tadi saya menjelaskan bahwa area depan ini tidak ada pembongkaran ya. Jadi ini pagar, ini adalah pagar existing. Pagar ini menurut kami ini masih kuat dan masih sangat bisa dimanfaatkan. Akan tetapi memang modelnya aja yang sedikit mungkin agak kuno atau old school ya, nah, seperti ini. Tapi secara material masih tebal dan masih bagus. Oke, kita masuk ke area sini. Ini adalah teras. Teras ini berukuran 2 meter kali 3 meter dan ada carport di sampingnya dengan ukuran 5 meter kali 3 meter. Seperti yang pemirsa lihat di belakang saya ini sudah ada kusen besar dan pintu ruang tamu utama. Jadi ini kita desain tingginya adalah 2 meter 20 cm dengan material jadi finishing melamin, dan tentu saja kita biasa menggunakan handle stainless. Kita biasa menggunakan baut tembus ya, jadi kalau ada dua macam, ada baut tembus dan baut yang biasa. Kalau mau awet kita pakai baut tembus, tapi harganya selisih lebih mahal baut tembus, tapi pasti awet. Ini bisa kita lihat ada dua jendela besar. Nah, ini pakai kusen yang sekarang lagi ngetren itu warna hitam. Itu mungkin kita langsung bisa masuk ke dalam rumah seperti apa bentuk dari rumah ini. Yuk kita masuk. Oke, kita masuk. Jadi setelah kita buka pintu, kita langsung disuguhkan dengan ruang tamu besar. Mungkin bisa kita buka aja biar. Nah, ini ciri khas kami untuk jendela, kita lebih suka model swing daripada model jungkit ya. Kalau swing itu bisa langsung besar. Bisa 100% terbuka. Kalau itu swing itu biasa masih 30% untuk membuka dan menutupnya. Ini adalah ruang tamu dengan ukuran 3 meter kali 4 meter. Dan seperti biasa kita menggunakan plafon drop ceiling, nah, sehingga memunculkan ambien-ambien yang mewah. Nah, untuk lampunya, drop ceilingnya kita memakai warna kuning. Nah, ini kita desain open space. Seperti bisa kita lihat, ini adalah dinding existing rumahnya ya, dinding sebelumnya. Jadi kita tidak membongkar, hanya ini saja kita plong. Nah, di samping ruang tamu ini ada kamar tidur utama.
Ini sebelum kita masuk ini adalah pakai material multiplex, tapi kita finishing seperti kayu jati. Nah, dengan handle stainless, kusen aluminium. Kita masuk, kita nyalakan. Ini adalah masih kosong ya, seperti biasa, nanti dikreasikan sama tuan rumahnya seperti biasa. Ini juga mempunyai jendela model swing. Nah, jadi ventilasi dan udara itu sangat terjamin ya. Ini langsung ketemu dengan outdoor, yaitu carport. Nah, jadi ini bisa mantau kondisi lingkungan di depan seperti itu. Nah, ini cukup lega ya, angin yang masuk ya. Kita masuk ke area belakang. Nah, ini area belakangnya bisa kita lihat bersama, langsung bertemu. Sisi kanan saya ini adalah dapur, meja dapur, dan ini adalah kamar mandi. Jadi area batas dinding ini adalah rumah existingnya, jadi kita tidak ada pembongkaran di area ini. Akan tetapi dapurnya kita sesuaikan, jadi awalnya dulu ketinggiannya cuma 70 cm, ini kita naikkan jadi 80 cm dengan kompor tanam pilihan dari klien kami. Ini bisa kita lihat ada kitchen sink, alhamdulillah nyala ya airnya. Ini dengan konsep marble warna putih, karena kita menyesuaikan dengan cat dalam rumah yang pilihan klien adalah warna putih. Ini adalah kamar mandi dengan pintu PVC campuran aluminium. Nah, ini adalah yang menarik. Ini adalah pintu existing. Ini dari awalnya sudah ada pintu di sini ya. Jadi ini ini langsung tembus ke jalan. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini ada orang. Kita tutup saja. Sungkan ada orang. Nah, ini pintu jati awalnya nggak seperti ini, kita finishing ulang, finishing total. Nah, akhirnya alhamdulillah terlihat bagus, halus, dan mungkin desainnya aja yang rada old school ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini pun handle railingnya itu railing tangga ya. Kita tidak ada pembongkaran untuk area tangga, jadi ini pakai rumah yang lama. Mungkin kita langsung masuk ke area atas ya. Yuk kita naik. Kita sudah ada di lantai 2 ya. Jadi setelah naik tangga, kita langsung disuguhkan dengan ruang keluarga yang cukup besar. Jadi ini memang konsepnya open space ya. Jadi meminimalisir sekat. Untuk di lantai 2 sendiri terdiri dari 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang cuci jemur dan musola. Nah, satu persatu kita jelaskan. Yuk kita masuk ke area belakang dulu. Jadi ini open space, ini bisa difungsikan untuk ruang TV atau sekedar untuk sofa-sofa bisa. Dan kita langsung ke sisi belakang, ini ada ruang cuci jemur. Nah, ini menarik ya. Jadi ruang cuci jemur ini kita tidak menggunakan pintu karena untuk memaksimalkan ventilasi agar udara dan cahaya masuk. Karena ruang cuci jemur ini lantai atapnya kita menggunakan kanopi polikarbonat bening. Nah, nanti bisa kita lihat. Jadi atapnya pun kita buat overlap ya, jadi masih ada udara yang bisa masuk ke area dalam sini. Oke. Dan ini ruang jemur, ini ada kamar mandi. Nah, bisa kita lihat ini sama ya, jadi untuk pintunya sama, kita menggunakan aluminium. Oke. Dan ini bisa kita lihat, ini adalah tampak dalam dari kamar mandi lantai 2. Ini semua baru, yang lantai 1 itu existing ya, enggak kita ubah. Ini untuk lantai 2-nya seperti ini, konsepnya putih. Kita masuk, yang ini ada menarik ya. Ada hal yang menarik, ini adalah jendela ya, jendela swing. Jadi ini ruang keluarga, di sampingnya adalah jendela. Nah, jendela ini kita desain
multifungsi, dui fungsi tepatnya. Jadi yang pertama itu ya jendela untuk ventilasi, yang kedua itu adalah jendela sebagai balkon. Nah, jadi kita bagi dua ya, jadi yang atas itu bisa dibuka, yang bawah itu kaca mati. Nah, sehingga orang biasa untuk bersender-sender di sini. Nah, seperti biasa bisa digoda-goda untuk barangkali ada bakso atau sayur yang lewat, nah, bisa digoda bakso. Nah, baksonya lihat kita sembunyi ya, seperti biasa. Nah, ini sering kita pakai ya. Ini komposisinya ini tingginya dari lantai itu adalah 2,2 meter. Nah, sedangkan untuk area bawah dari lantai adalah 80 cm. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke bagian samping sini. Ini ada kamar tidur. Nah, seperti biasa standar kamar tidur biasanya. Ini juga kamar tidur, jadi terdiri dari 3, 1, 2, dan ini kamar tidur yang ketiga. Sebelum masuk kamar tidur ketiga, ini kita ada musola. Nah, seperti biasa ini kita naikkan sekitar 8 cm dari lantai yang lain ya. Dan ini kita sediakan jendela. Nah, ini kalau udara masuk, ini kalau sholat ini bisa khusyuk. Nah, ini bisa cukup untuk 2 orang, 2 orang berjamaah. Oke, kita bahas yang kamar ini dulu ya. Ini bisa kita masuk. Nah, ini ada balkon. Untuk yang kamar ini kita sediakan balkon. Nah, ini balkon. Jadi untuk yang kamar bagian depan sini itu ada balkon. Ini request dari tuan rumah, kita bisa menerima bahwa sama aja fungsinya. Kalau tanpa balkon sama balkon itu selera saja ya, secara fungsi sama. Nah, ini tempat yang enak untuk barangkali sini dikasih tempat duduk kita untuk nongkrong sambil lihat pemandangan. Jadi rumah ini kerennya itu bisa kita lihat ya, ada pemandangan di atas itu adalah Gunung Hollywood. Nah, Gunung Hollywood itu gunung yang terkenal di Kota Gresik. Nah, itu ini lagi musim hujan dan ini masih berbunga ya, pohon entah pohon apa itu ya. Nah, bisa kita lihat ini pemandangannya. Kita mungkin bisa masuk ke kamar satunya lagi. Yuk, kita masuk. Ini ada kamar yang terakhir ya. Nah, ini juga kita buat ventilasi juga. Nah, ini kita bisa buka. Nah, jadi lengkap ya, semua kamar tidur ada jendela atau ventilasi. Jadi untuk total pembangunan rumah ini ya menelan budget 390 juta. Dengan yang kita jelaskan tadi, ada beberapa bagian rumah di lantai 1 kita bongkar sekitar 50% lah, kita bongkar, kita bikin baru, dan finishing total lantai 1 granit kita ganti, cat-cat kita kelontok dan kita finishing ulang. Sementara untuk lantai 2-nya existingnya itu ada dak kecil di area belakang, yaitu ukuran 2 meter kali 6 meter. Nah, seperti itu. Jadi kemudian klien kami menginginkan agar yang ada, entah denah, entah material yang ada di rumah ini masih bisa dipakai. Jadi kita masih menggunakan yang pertama yaitu pagar depan, itu yang pertama. Terus untuk kedua tangga kita tidak ada pembongkaran sama sekali. Kemudian untuk denah lantai 1 itu kita masih area belakang masih kita gunakan, dinding-dinding area belakang masih kita gunakan, dan dinding area samping masih kita gunakan. Jadi kita efisiensi, kita maksimalkan budget sehingga anggaran untuk pembangunannya tidak menelan angka yang lumayan banyak. Jadi menurut kami harga di range 300 jutaan untuk 2 lantai itu adalah paling worth it, seperti itu. Jadi di rumah ini sudah dapat total 4 kamar,
2 kamar mandi, ruang cuci jemur, 1 carport, dan 1 carport sepeda. Jadi sudah cukup mumpuni untuk barangkali untuk dihuni untuk 4 orang pun masih bisa, sangat layak seperti itu. Kalau mau lihat portofolio karya-karya kami ada di Instagram kami ya, monggo dikepo-kepo di Instagram @prakasabangun. Kemudian kalau mau lihat review lengkap ada di channel YouTube ini, dan untuk jangan lupa dikepoin di bagian short-short dari YouTube kami ya, itu banyak proses-proses pembangunan itu kita masukkan di short YouTube kami. Kemudian bisa nanti mau kontak person kami atau detail kantor kami ada di Instagram, monggo dikepo-kepo, di situ biodata kami lengkap. Mungkin itu saja yang bisa kita review dari rumah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di review rumah atau review bangunan selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.